Pak John, apa yang dibutuhkan untuk membentuk suatu budaya kerja yang aman? Ya, kalau kita bicara bagaimana membentuk budaya kerja aman, itu dalam bahasa standarnya ILO, International Labour Organizations, ataupun OSHA, atau standarnya IOS UK, ya. Tiga standar ini mengatakan hal-hal yang sama. Untuk membentuk suatu budaya itu ada dua faktor yang harus ada, yaitu apa? Pertama itu belief, rasa percaya. Nomor dua itu adalah value, nilai. Pentingnya safety itu adalah nilai kehidupan misalnya. Ini harus ada. Nah, sayangnya dua hal ini sering sekali luput dalam training safety bagi perusahaan-perusahaan, karena training safety perusahaan itu sebagian besar meniti belakang pada safety yang technical sebut ya, kayak safety induction, confined space, bekerja di ketinggian, itu yang technical ya. Nah, jadi pentingnya kita juga membutuhkan suatu workshop ataupun training yang menyentuh tentang belief dan value tadi. Nah, contoh seorang pekerja sebelum dimasukkan ke safety induction, sentuh dulu kesadarannya. Itu faktor why-nya. Niat dia tuh harus kuat dulu. Mengapa safety itu penting bagi masa depan dia pribadi, masa depan dia, itu why-nya, itu harus kuat dulu. Nah, setelah itu kuat why-nya, barulah masuk ke tahap kedua, safety induction-nya. Mengapa? Kalau why-nya sudah kuat, dia akan berpikir, bagaimana cara saya bekerja aman? How itu kan, bagaimana, how itu baru masuk ke tahap kedua. Itulah masuk safety training technical. Jadi why-nya tadi non-technical, kesadaran dari situ dibentuk dulu, baru ke how-nya. Setelah how-nya nanti perilaku dia nanti bekerja dengan aman. Nah, setelah dia nanti keluar dari training, perilaku tempat kerja dia itu tidak segitu lepasan aja. Perilaku itu perlu kita bentuk dengan sengaja dengan adanya campaign yang membentuk, yang menyentuh sisi why-nya tadi, bukan hanya how-nya, why-nya tadi. Jadi kalau dia mengatakan safety penting Pak John di why-nya tadi, untuk apa? Untuk anak istriku. Jadi perlu juga suatu campaign yang mengingatkan dia bahwa keselamatan dia itu penting untuk anak istrinya. Contoh, kita membawa seorang istri pekerja ke tempat kerja, lalu istri itu ngomong di tubuh safety meeting, suamiku, saya mohon maaf kadang-kadang lupa membuat kamu sarapan, kan kadang-kadang lupa menggantikan kaos kaki kamu sampai 3 hari. Mohon maaf suamiku. Setelah melihat kamu kerja panas, capek, berkeringat, kadang kamu pulang bau. Itu menunjukkan betapa sabarnya kamu mencari kerja untuk kami sekeluarga. Saya mohon maaf suamiku, selama ini saya sering sekali tidak membuatkan sarapan untukmu. Tapi ke depan aku janji akan selalu kubuatkan sarapan untukmu. Nah, cara-cara seperti ini itu akan menyentuh sisi why-nya tadi menjadi lebih kuat. Nah, akhirnya baru menggerakkan pola pikir dia. Oh, saya sudah belajar nih. Ingatkan lagi. Lalu kadang-kadang perlu di-refresh juga ya. Baru menjadi perilaku lagi. Jadi campaign safety itu bukan hanya campaign safety yang technical saja. Ya. Perlu juga safety campaign seperti yang menyentuh ya sisi why-nya tadi. Ya. Begitu.